kisah Krisna Gotnoso dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, seperti yang sudah dipesankan oleh Prabu Semi kepada emban yang telah disuapnya itu. Maka ketika Mas Karebet berada dalam keputren bersama Putri Sekar Kedaton, emban itu pun segera melapor kepada Permaisuri. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Keringat dingin mengalir di seluruh wajah kulit emban yang bercincin emas itu. Ia menjadi bertambah gemetar ketika Permaisuri bertanya, "Apakah persoalan ini sangat penting sehingga kau harus menghadap malam ini?" "Hamba Gusti," jawab emban itu, "membawa pesan putri." Emban itu menggeleng, "Tidak Gusti." Permaisuri menjadi heran, katanya, "Lalu apakah keperluanmu?" "Gusti," jawab emban itu tergagap. Dan emban Permaisuri itu pun tak kalah herannya. Kenapa kawannya ini? Apakah agaknya ia diganggu oleh hantu-hantu pertamanan? Dan terdengarlah emban bercincin emas itu meneruskan dengan kata-kata yang patah-patah, "Gusti, ampunkan hamba, tapi sesungguhnya lah bahwa hamba mengatakan yang sebenarnya. Hendaknya dijauhkannya hamba dari bebendu." Emban itu berhenti sesaat dan napasnya menjadi semakin terengah-engah, sehingga Permaisuri itu pun menjadi semakin heran. "Tuanku," kata emban itu pula, "ampunkanlah hamba. Sebenarnya hamba ingin mengaturkan ketakutan hamba atas Tuan Putri di keputren." "Apa yang akan kau katakan, emban?" tanya Permaisuri. "Gusti, betapa kami para emban berusaha untuk mencegahnya. Namun apakah kekuasaan kami?" "Ya emban, tetapi kau belum mengatakan persoalannya." "Oh," emban itu menarik napas. Dicobanya untuk mengatur perasaannya, baru kemudian ia berkata, "Sesungguhnya Gusti, di keputren putri sedang menerima seorang tamu." Permaisuri terkejut sekali mendengar kata-kata emban itu. Maka katanya, "Menerima tamu? Katamu, siapa tamunya?" "Itulah yang menyedihkan kami Gusti," sahut emban itu. "Tamunya adalah seorang pria." Kali ini Permaisuri pun tersentak seperti tersengat kala. Saat ia tak dapat berkata apapun, bahkan tubuhnya lah yang menjadi gemetar, sehingga kemudian dipeganginya tiang-tiang pintu bilik itu. Saat kemudian barulah Permaisuri dapat berkata, "Emban, apakah katamu benar?" "Ya Gusti." "Kau pernah melihat sendiri?" "Ya Gusti, saat itu tamu itu ada di pertamanan, karena itu hamba segera menghadap kemari." Putri itu kini menggigil seperti orang yang sedang sakit. Kemudian tanpa berkata apapun lagi, segera ia masuk ke dalam biliknya, membenahi pakaiannya dan sedikit menyisir rambutnya. Dengan tergesa-gesa pula ia berkata kepada embannya, "Emban, aku akan menghadap Baginda." Emban Permaisuri pun ikut menggigil pula. Kabar itu tak diduganya, karena itu ia ragu-ragu sesaat, dan perlahan-lahan ia berbisik, "Apakah kau benar-benar melihatnya?" Emban bercincin emas itu mengangguk. "Ya," jawabnya. Emban Permaisuri mengusap dadanya sendiri. Tak pernah terpikirkan bahwa seorang putri raja akan mengalami masa-masa yang demikian mengerikan. Apakah kata Baginda nanti? Emban Permaisuri menjadi semakin menggigil karenanya. Sekali lagi ia berbisik, "Apakah kau pernah memperingatkannya atau tidak-tidaknya menanyakannya kepada putri?" Emban bercincin emas itu menggeleng, "Belum,
Aku tidak berani. Kenapa? Desak Emban Permaisuri. Bukankah kau pemomongnya adalah menjadi kewajibanmu untuk memberi peringatan kepada putri apabila pada suatu saat putri mengalami kegoncangan keseimbangan? Sebab bagaimanapun juga putri manusia yang sering kilap seperti kita. Emban Bercincin Emas itu terdiam dan terdengar Emban Permaisuri berkata, sekarang persoalan itu akan menjadi seisi istana gempar. Mudah-mudahan tak banyak orang yang mengetahuinya. Emban Putri itu masih berdiam diri, bahkan kemudian kepalanya ditundukkannya. Saat kemudian Permaisuri telah selesai, dengan tergesa-gesa ia berjalan keluar, menutup pintu dan kemudian berkata, kalian berdua ikut aku. Kedua emban itu pun menyembah. Mereka berjalan mengikuti Permaisuri ke bilik raja. Di halaman mereka berhenti karena seorang peronda Noromanggolo menghentikan mereka. Dengan tombak di tangan terdengar ia menyapa. Siapa? Emban Permaisuri menjawab, Permaisuri. Oh, peronda itu pun kemudian membungkukkan badannya dalam-dalam. Namun dari sorot matanya terpancar pula beberapa pertanyaan dalam dadanya. Mengapa Permaisuri memerlukan menghadap Baginda di malam yang dingin ini? Tapi ia tidak berani bertanya, namun diikutinya dengan pandangan matanya. Permaisuri itu menuju ke pintu bilik peraduan Baginda. Seperti Permaisuri, Baginda pun terkejut bukan buatan. Berita itu seakan-akan telah meledakkan seisi dadanya. Namun Baginda adalah seorang yang telah terlalu sering menghadapi bermacam masalah yang sulit, mengejutkan dan bahkan mengkhawatirkan. Karena itu Baginda dapat lebih cepat menguasai perasaannya. Maka dengan tenang Baginda bertanya, kau melihatnya sendiri, Emban? Hamba tuanku. Baginda itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, aku ingin membuktikannya. Permaisuri mengerutkan keningnya, katanya, apakah Baginda akan memerintahkan beberapa orang prajurit untuk menangkap mereka? Baginda menggeleng lemah, katanya, tidak, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Semakin banyak orang yang ikut serta menyaksikan masalah ini, makin cepat berita ini tersebar di seluruh Demak. Lalu apakah aku masih akan dapat melindungi nama putri? Lalu bagaimanakah maksud Baginda? Tanya Permaisuri. Aku sendiri akan melihatnya. Sendiri? Permaisuri itu terkejut. Baginda menganggukkan kepala, jawabnya, ya. Kalau aku dapat menangkapnya sendiri, maka persoalan ini akan menjadi sangat terbatas. Apakah itu tidak berbahaya? Tanya putri. Hanya terhadap para penjahat, aku akan menyerahkan persoalan kepada para peronda. Namun persoalan ini sangat berbeda. Aku tidak ingin orang lain mengetahuinya pula. Tapi apakah anak muda itu tidak berbahaya seperti para penjahat? Sultan mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, mungkin karena itu aku bersenjata. Ternyata Permaisuri tidak dapat mencegahnya lagi. Baginda tidak bersedia memanggil, meskipun hanya seorang perwira Noromanggolo yang sedang bertugas malam itu. Aku tidak dapat membayangkan apakah akibatnya seandainya seseorang dari mereka mengetahui peristiwa ini. Aku yakin bahwa peristiwa ini segera akan tersebar. Tapi Baginda dapat memberinya pesan untuk merahasiakannya. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, maka rahasia itu sudah bukan rahasia lagi. Dua orang emban ini sudah cukup banyak, dan mereka harus menyimpan rahasia ini sekuat-kuatnya. Ternyata Permaisuri tidak dapat mencegah lagi. Baginda itu kemudian membenahi pakaiannya. Sebuah pusaka berbentuk keris terselip di pinggangnya. Kemudian katanya sambil tersenyum untuk menenangkan hati Permaisuri, aku adalah seorang senopati perang. Apakah aku tidak dapat bertempur seandainya keadaan memaksa? Permaisuri tidak menjawab, namun wajahnya menjadi tegang. Aku melalui pintu butulan, desis Baginda. Kalian bertiga tetap di sini. Baginda pun kemudian keluar dari bilik peraduannya lewat pintu butulan dengan tidak mengenakan pakaian kerajaan. Dengan hati-hati Baginda menyelinap di antara batang-batang perdu di pertamanan.
menuju ke Putren. Dari emban, Baginda telah mengetahui di mana mereka berdua, putrinya dan laki-laki itu berada. Sebenarnya Baginda bukan seorang raja yang hanya dapat duduk di atas singgasana, namun Baginda benar-benar seorang panglima perang. Baginda sendiri selalu berada di garis paling depan dalam peperangan-peperangan yang besar dan berbahaya. Karena itu, Baginda tidak saja dapat memberikan perintah-perintah untuk bertempur, namun Baginda sendiri selalu mengalami. Demikianlah malam itu Baginda pun mampu melakukan pekerjaannya. Dengan hati-hati Baginda berhasil mendekati tempat putrinya yang sedang bercakap-cakap dengan seorang laki-laki. Ketika Baginda mendengar suara laki-laki itu meskipun perlahan-lahan, maka bergetarlah dada Baginda. Gila anak itu, desahnya di dalam hati. Langsung Baginda dapat mengetahuinya siapakah yang sedang bercakap-cakap dengan putrinya. Karena itu maka segera Baginda mendekati mereka. Setapak demi setapak, semakin lama semakin dekat. Tetapi telinga Karebet adalah telinga yang baik. Tiba-tiba ia mengangkat wajahnya dan tiba-tiba pula ia berbisik, "Seseorang mendekati kami." Putri yang belum mendengar sesuatu itu menjadi heran. Dicobanya untuk mendengarkan setiap suara, namun tak ada yang dapat didengarnya. Meskipun demikian Putri menjadi gelisah. Desisnya, "Kau berkata sebenarnya?" Karebet mengangguk. Namun telinga Sultan pun tidak kalah baiknya dari telinga Karebet. Karena itu Sultan mendengar dengan jelas meskipun betapa lirihnya Karebet berbisik. Karena itu segera Sultan menyadari bahwa Karebet telah mengetahui kehadirannya. Berkatalah Sultan dalam hati, "Luar biasa anak ini, alangkah tajam pendengarannya." Dan sejalan dengan itu Sultan pun menjadi semakin berhati-hati. Yang dihadapi adalah seorang anak muda yang sejak dilihatnya untuk pertama kali telah sangat menarik perhatiannya. Kemudian Sultan mendengar Karebet berbisik, "Masuklah ke Keputren, Putri. Biarlah aku pergi dari tempat ini." Putri bungsu menjadi semakin gelisah kalau benar seorang telah mengetahuinya. Maka langkah aibnya dan tiba-tiba Putri itu menjadi ketakutan dengan gemetar. Ia berkata, "Karebet, apakah benar kau mendengar seseorang mendekati kami?" Karebet mengangguk. "Apakah kau hanya ingin menakut-nakuti aku?" "Tidak, Putri," sahut Karebet. "Masuklah, aku akan pergi ke bilik Sultan." "Untuk apa?" Aku akan keluar dari arah itu." "Aku takut, Karebet," desak Putri itu. "Jangan takut," hibur Karebet. "Biarlah aku sendiri berusaha menyelesaikannya." Tetapi Putri menjadi semakin ketakutan. "Aku takut, Karebet." "Jangan, Putri," desak Karebet. "Sekarang masuklah, biarlah aku melihat siapakah yang datang itu. Apabila Tuan Putri masih di sini, maka aku tidak akan dapat berbuat sesuatu." Jantung Putri itu kemudian serasa berhenti berdenyut, tetapi Karebet mendesaknya. "Pergilah, Putri." Putri pun kemudian beringsut dan perlahan-lahan berdiri. Setapak ia melangkah untuk masuk ke dalam biliknya. Tapi alangkah terkejutnya Putri ketika tiba-tiba sesosok tubuh telah melompat dari dalam gerumbul, langsung berdiri di hadapannya, sehingga terdengarlah Putri itu menjerit kecil. Karebet tidak kalah terkejutnya, dengan serta-merta ia melompat pula berdiri. Dengan tajamnya ia mencoba mengamat-amati siapakah yang telah berani mengintip pertemuannya dengan Putri Sultan. Dan dilihatnya seseorang yang bertubuh tegap, bertolak pinggang di hadapannya, secarik kain kepala melingkar menutupi sebagian wajahnya, sehingga dalam malam yang gelap itu Karebet tidak segera dapat mengetahuinya siapakah yang telah mengganggunya itu. Orang itu masih berdiri bertolak pinggang ketika Karebet melangkah selangkah maju. Dengan lemahnya orang itu tertawa sambil berkata paroh, "Apakah yang telah kalian lakukan di sini?" Putri Sultan menggigil ketakutan, namun Karebet melangkah maju sambil berdesis, "Siapakah kau?" Orang yang sebagian dari wajahnya tertutup itu menjawab, "Apakah perlu mengenal namaku?"
Alangkah marahnya Karebet mendengar jawaban itu. Setapak ia maju sambil berkata, "Jangan berbuat gila," katanya. "Siapa engkau dan apa maksudmu?" Sekali lagi Karebet mendengar orang itu tertawa lirih. Dari balik kain yang menutupi sebagian wajahnya itu, Karebet mendengar jawabannya. "Katakanlah juga kepadaku, apakah keperluanmu datang kemari?" Karebet benar-benar menjadi marah. Ia harus menangkap orang itu. Apa yang akan dilakukan kemudian? Karebet sama sekali tidak tahu, tetapi tidak-tidaknya Karebet harus menghapuskan kesaksian orang itu, membawanya keluar dari halaman. Kemudian apabila orang itu kelak mengigo tentang dirinya, maka ia dapat mengingkarinya. Tetapi di halaman itu, apabila ada orang lain lagi yang mengetahuinya atau melihat perselisihan itu, maka sudah tentu ia tidak akan dapat mengingkari lagi. Karena itu Karebet pun menggeram. "Jangan membuat persoalan di sini. Ikuti aku supaya kau selamat." "Aneh," desis orang itu. "Kalau aku selamat dengan menuruti perintahmu, alangkah senangnya. Malam ini tidur saja aku di rumah. Aku datang kemari karena kau ada di sini. Sekarang katakan kepadaku, apa yang kau lakukan di sini?" Darah Karebet telah benar-benar mendidih. Selangkah lagi ia maju dengan geram berkata, "Ikuti aku." Namun jawaban orang itu mengejutkan pula. "Tundukkan kepalamu dan berjongkok di hadapanku. Aku akan menangkapmu." "Persetan," desis Karebet. Kini ia menyadari bahwa orang yang datang itu benar-benar berbahaya baginya. Sudah tentu ia bukan orang kebanyakan. Bahkan tiba-tiba ia menyangka bahwa orang itu Temenggung Probosemi. Meskipun Karebet belum yakin benar, namun kemungkinan pertama adalah Tumenggung yang di dadanya menyala segala macam nafsu. Karena itu Karebet tidak dapat membuat lain kecuali melumpuhkannya. Apakah nanti yang dilakukan? Ia tidak sempat memikirkannya. Dengan marahnya Karebet berkata, "Bagus, kalau kau berkeras menangkap aku, cobalah." Sekali lagi orang itu berkata, "Jangan melawan, sia-sia." "Mulailah," potong Karebet. "Aku akan pertahankan diriku dan cobalah kau menyelamatkan dirimu. Tidak semua anggota Wirotamtomo dapat melindungi nyawanya sendiri. Menyerahlah." Aku harus menangkap, menyumbat mulutmu dan melemparmu keluar dinding halaman. Cobalah pecahkan dadaku dan tumpahkan darahku, baru kau dapat keluar dari halaman istana." Kini Karebet tidak dapat menahan diri lagi. Sekali lagi ia menebarkan pandangannya berkeliling. Sepi. Yang dilihatnya hanyalah batang-batang pohon, tiang-tiang teritisan, dan bintang-bintang di langit. Karena itu maka Karebet sekali lagi maju melangkah sambil menggeram. "Benar-benar kau menghendaki kekerasan?" Orang itu mengangguk, katanya, "Ya, dengan kekerasan aku ingin menangkapmu apabila kau tidak mau menyerah." Karebet tidak menunggu lagi. Cepat kilat ia melompat menyerang orang itu. Ia ingin melumpuhkannya dengan serangannya yang pertama supaya ia segera dapat menyingkir. Namun Karebet menjadi kecewa. Dengan tangkasnya orang itu menghindari serangan Karebet, dan bahkan dengan kecepatan tak terduga orang itu menggeliat dan kaki kirinya berputar setengah lingkaran menyambar lambungnya. Karebet sama sekali tidak menyangka orang itu mampu bergerak cepat itu. Karenanya maka sama sekali tak dapat menghindari. Dengan tangannya ia menangkis serangan kaki itu. Namun alangkah terkejutnya ketika sebuah benturan terjadi, maka Karebet terdorong beberapa langkah surut. Sedang orang itu masih saja tegak di tempatnya. Bahkan saat kemudian meluncurlah serangan susul menyusul seperti deru ombak di lautan menyentuh pantai. Karebet yang juga bernama Joko Tingkir terkejut bukan kepalang. Ternyata orang yang datang kepadanya itu memiliki ilmu yang tinggi. Dengan demikian maka dugaannya bahwa orang itu adalah Temenggung Probosemi lenyap. Ia pernah melihat Temenggung bertempur. Ia pernah menilai ilmu Temenggungnya. Dan sudah pasti Temenggungnya itu tak dapat mampu berbuat demikian. Karena itu Karebet terpaksa melompat surut beberapa kali. Dengan cemas ia melihat serangan-serangan mengalir melanda dirinya.
Sehingga karena ingin cepatnya mengakhiri pertempuran, maka segera ia mengetapkan ilmu tersembunyi di dalam dirinya, ilmu yang jarang dimiliki oleh siapapun, apalagi oleh Tumenggung Probosemi, Aji Lembu Sekilan. Ketika serangan berikutnya beruntun mengejarnya, maka Karepet sengaja tidak menghindari. Ia ingin menundukkan lawannya segera setelah lawannya mengetahui bahwa ia memiliki ilmu yang dahsyat itu. Demikianlah maka berturut-turut beberapa serangan lawannya mengenai dirinya. Namun Karepet seakan-akan telah menjadi kebal, sehingga serangan-serangan lawannya itu tak berdaya melumpuhkannya. Orang yang tertutup kain di wajahnya itu meloncat mundur. Dengan heran ia memandang wajah Karepet dengan tajamnya. Terdengar ia berdesis, "Lembu Sekilan." Karepet tersenyum dengan bangga. Ia berkata kepada putri bungsu yang menggigil ketakutan, "Masuklah putri, orang ini tidak akan mengganggu. Biarlah urusan kami selesaikan tanpa sepengetahuan putri." Putri itu pun tidak segera beranjak dari tempatnya. Terasa seluruh tubuhnya bergetar, dan karena itu maka seakan-akan kakinya tak sanggup lagi untuk melangkah. Sehingga kemudian terdengar Karepet itu mengulangi, "Masuklah Tuan Putri." Putri itu pun seolah-olah menjadi sadar dari kecemasannya yang telah memuncak. Dilihatnya lawan Karepet itu masih berdiri tempatnya, sehingga karena itu ia menjadi ragu-ragu untuk bergerak. Ketika orang yang berkerudung itu mandang wajah Putri Sultan, Karepet membentaknya, "Jangan menakut-nakuti, kaulah yang harus berjongkok dan menyerah." Tapi Karepet terkejut ketika kemudian orang itu pun tertawa, katanya, "Kenapa kau tiba-tiba menganggap aku sebagai tawananmu? Apakah karena Lembu Sekilan itu?" "Aku bukan anak-anak yang takut melihat hantu," jawabnya. "Karena itu jangan menakut-nakuti aku dengan ilmu yang dapat dicari di tepi-tepi parit." Bukan main marahnya Mas Karepet. Ilmu Lembu Sekilan adalah ilmu yang jarang dimiliki oleh siapapun. Bahkan orang-orang dari Karang Tumoritis pernah mengagumi ilmu itu pada saat ia berkelahi melawan Soroyudo, Demang Gunung Kidul. Tetapi tiba-tiba orang yang tak dikenalnya itu kini menghinanya. Karena itu maka kini Mas Karepet telah kehilangan segenap pengekangan dirinya. Dengan segenap ilmu yang ada padanya, dengan kemarahan yang memuncak, maka disergapnya orang yang telah menghinanya itu. Ini sekali lagi pertempuran seorang lawan seorang berkobar semakin sengit. Dengan Lembu Sekilan maka Mas Karepet memiliki kesempatan yang lebih luas dari lawannya. Hampir setiap serangan lawannya dapat menyentuh tubuhnya karena lambaran ilmu Lembu Sekilan. Namun lawannya pun lincah bukan buatan. Betapapun Karepet mengerahkan segenap kemampuannya, namun orang itu pun sangat sukar untuk dikenainya. Semakin lama Karepet pun menjadi semakin marah, namun kecemasannya pun semakin tebal melingkar-lingkar di hatinya. Seandainya pada saat itu Perunda dari Noromanggolo melihat mereka, maka ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari malapetaka. Karena itu selagi sempat ia berkata sambil bertempur, "Tuan Putri, masuklah, tinggalkan tempat ini." Namun suaranya itu disaut oleh lawannya, "Tuan Putri, apakah Tuan Putri tidak ingin melihat tamu Tuan Putri ini sampai pada saat terakhir? Mungkin ia masih akan memberikan beberapa pesan sebelum ia mengakhiri hidupnya." "Jangan mengigau," potong Karepet dengan marahnya. Dan darahnya serasa mendidih ketika didengarnya orang itu tertawa berkepanjangan sambil menghindari setiap serangannya. Karena itu maka Karepet menjadi semakin memperketat geraknya. Serangannya menjadi semakin lama semakin dahsyat, bergulung-gulung seperti angin prahara di padang-padang rumput.